Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Matematika A. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang studi kasus 3. Nah, di sini pada studi kasus 3 ini disusun oleh Deden Ramdhani, NIM 1207010012. Terus ada Idam Wahyudi dengan NIM 1207010028, dan ada Muhammad Alpi Hadrija Pranoto dengan NIM 1207010039. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, di sini kami akan mempresentasikan laporan dari proyek studi kasus 3 ini. Untuk yang pertama tentang pendahuluan, latar belakang dari studi kasus ini adalah perkembangan teknologi mempengaruhi ke segala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu di mana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan memudahkan melakukan transaksi semakin meningkat. Nah, untuk menunjang kebutuhan nasabah tersebut, maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan seperti nasabah, baik nasabah dari bank tersebut maupun dari bank lain, untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang digunakan. Contohnya yaitu seperti mesin ATM, internet banking, dan maupun handphone. Nah, dalam studi kasus ini kami membahas tentang dunia perbankan mengenai nasabah. Alasan kami memilih studi kasus ini karena kesediaan materi yang kami cukup pahami dari studi kasus lainnya adalah studi kasus nomor 3 ini. Nah, itulah latar belakang dari studi kasus 3 ini. Nah, untuk tujuan dari studi kasus ini, yang pertama itu membuat sistem yang dapat melakukan penarikan uang dan penyimpangan uang. Terus yang kedua, membuat sistem yang membatasi pengambilan uang, banyaknya nasabah melakukan transaksi, dan sistem bonus saldo jika memenuhi ketentuan. Dan yang ketiga, dapat mengaplikasikan dasar pemrograman dalam pembuatan sistem ATM sederhana. Lalu, metode yang kami gunakan dalam studi kasus ini adalah: pertama, mengidentifikasi masalah. Apa masalah yang ada pada soal? Kedua, membuat alur pengerjaan, yaitu dengan memberi tahapan pada pengerjaan agar mempermudah jalannya percobaan. Ketiga, membuat konsep algoritma. Karena sudah mengetahui masalah yang akan diselesaikan, kami melakukan penulisan algoritma secara manual atau kasarnya untuk mempermudah percobaan. Keempat, pengumpulan data. Dengan mengambil data yang disediakan dalam soal studi kasus dan mencari data-data yang berkaitan dengan program yang dibuat dari modul maupun online, itu dapat mempermudah percobaan nantinya. Kelima, penulisan. Setelah mendapatkan gambaran kasarnya, kami memulai percobaan dalam aplikasi Python. Keenam, penyusunan ulang sintaks, yaitu merapikan sintaks yang ditulis apabila ada perintah yang ambigu maupun kurang efektif dalam kode tersebut. Lalu, teori yang kami gunakan untuk menyelesaikan studi kasus ini yang pertama adalah loop atau pengulangan, yang biasanya digunakan dalam kasus di mana banyaknya pengulangan yang akan dilakukan sudah diketahui secara pasti atau biasa juga disebut dengan for. Nah, selain for, dalam pengulangan juga ada while. Nah, dalam while, pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi tersebut benar atau true. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan break, yang berfungsi untuk memberhentikan paksa sebuah pengulangan dan semua perintah setelah break akan diabaikan. Lalu, ada juga kondisi, yaitu seperti if, elif, dan if else. Untuk melakukan sebuah pilihan, diperlukanlah kondisi. Nah, kondisi yaitu keadaan yang menjadi syarat suatu aksi dapat berlangsung. Nah, nilai dari kondisi ini adalah true atau false. Nah, itu juga tidak akan berjalan dengan lancar kalau sequence-nya tidak berurutan. Nah, apa sih sequence-nya? Sequence adalah urutan. Nah, agar pengulangan dan pilihan bisa berjalan dengan baik atau benar, diperlukanlah urutan. Nah, urutan ini penting agar sintaks bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu juga ada operasi-operasi yang kami gunakan dalam percobaan ini, yaitu operasi aritmatika dan perbandingan. Terlebih pada operasi
pertambahan dan pengurangan untuk menghitung besar kecilnya saldo nanti setelah penarikan uang. Lalu operasi perbandingan lebih besar atau lebih kecil untuk bonus saldo yang apabila kita sudah menarik uang ada bonus saldonya. Nah, itu menggunakan operasi perbandingan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada display menu. Display menu adalah tampilan pertama setelah program dijalankan, seperti gambar nomor 1. Di situ akan terlihat pilihan opsi, di mana ada opsi 1 untuk tarik tunai dan opsi 2 untuk simpan uang. Dan setelahnya kita diminta untuk memilih salah satu dari opsi. Di sini terjadi karena adanya sintaks yang ada di nomor 2, di mana variabel opsi atau variabel option sama dengan integer dalam kurung input dalam kurung tanda kutip silakan pilih option tutup kurung. Ini dimaksudkan untuk memasukkan angka ke dalam variabel. Lalu yang kedua ada simpan uang. Kenapa didahulukan simpan uang? Karena pada kasus diminta untuk menyimpan uang sebesar 1 juta rupiah, maka kita dahulukan untuk simpan uang. Tampilan simpan uang seperti gambar pada nomor 3. Bisa dilihat di mana ada tulisan silakan masukkan nominal. Silakan masukkan nominal ini terjadi karena adanya sintaks di gambar nomor 4, di mana ada variabel simpan sama dengan integer, input dalam kurung kutip silakan masukkan nominal /n titik 2 tutup kurung. Nah, ini dimaksudkan untuk mengisi variabel simpan dengan angka, tetapi sebelum dimasukkan variabel simpan tersebut dengan angka, maka akan ada output silakan masukkan nominal. Nah, anggap saja nominal yang dimasukkan adalah 1 juta rupiah sesuai dengan apa yang ada di kasus. Maka akan terlihat seperti gambar nomor 5. Dimasukkan 1 juta rupiah. Nah, pada saat dimasukkan 1 juta rupiah ini saldo akan berubah, di mana saldo akan bertambah sesuai banyaknya penyimpanan. Dengan rumus yang ada di sintaks pada gambar nomor 4, saldo sama dengan saldo ditambah simpan. Selanjutnya ada tarik tunai. Tarik tunai di sini bisa dilihat seperti sintaks yang ada di nomor 7, gambar nomor 7. Di mana tarik tunai ini ada beberapa ketentuan, di mana jika kita mengambil saldo dan sisa saldo tersebut kurang dari 50.000, maka tidak akan terjadi transaksi. Lalu ketika lebih dari 50.000, ada dua kondisi lagi, di mana ketika diambilnya kurang dari 500.000, maka akan mengambil seperti biasa, saldo dikurang ambil. Lalu jika lebih dari 500.000, maka akan ada dua kondisi lagi, di mana ketika di bawah 1 juta, maka hasil atau sisa saldonya adalah saldo dikurang hasil tambah dari ambil ditambah ketentuan penarikan, yaitu 2.500. Lalu ketika diambil sebanyak 1 juta atau lebih, maka hasil atau sisa saldo adalah saldo dikurang hasil tambah ambil ditambah 5.000. Bisa dilihat seperti gambar nomor 8, ketika kita mengambil saldo sebesar 700.000, maka sisanya tidak akan 300.000. Dan setelah kita mengambil pengambilan yang kedua, di mana pengambilan kedua ini
menyisakan saldo kurang dari 50.000, maka tidak akan terjadi penarikan. Selanjutnya ada pengulangan aktivasi. Pengulangan aktivasi ini terjadi karena adanya pengulangan for yang ditentukan oleh pilihan sama dengan tanda kutip Y. Jadi, ketika ada pertanyaan lanjutkan transaksi dan dipilih Y, maka pengulangan for berjalan kembali. Tetapi ketika dipilih N, maka pengulangan akan dipaksa berhenti. Seperti sintaks pada gambar nomor 12, if pilihan sama dengan N, break artinya dipaksa berhenti. Ketika dipaksa berhenti, maka akan lanjut ke perintah berikutnya sesuai dengan urutannya, yaitu perintah seperti gambar nomor 14 dan akan menampilkan gambar nomor 13. Yang terakhir ada akhir aktivasi. Akhir aktivasi ini masih berkaitan dengan pengulangan aktivasi karena for in range 0 sampai 3, di mana artinya hanya akan ada pengulangan sebanyak 3 kali. Sebagai contoh, gambar nomor 15, di mana pengambilan yang kedua kali, yang artinya sudah melakukan aktivasi sebanyak 3 kali. Yang pertama, simpan uang. Yang kedua, pengambilan yang sebanyak 700.000. Lalu ini yang ketiga, pengambilan yang ketiga. Walaupun transaksi ingin dilanjutkan dengan mengisi Y, tapi transaksi akan otomatis berhenti karena sudah mencapai batasnya, yaitu 3 kali. Nah, baiklah, di sini kami ada sedikit video yang menjelaskan tentang studi program kami yang bahas ini. Berikut videonya. Baiklah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari studi kasus 3 ini, yaitu dengan menggunakan kondisi seperti if, elif, dan else, penulis dapat membuat sebuah opsi atau pilihan di mana pilihan tersebut dapat melakukan penarikan uang dan penyimpanan uang. Untuk membatasi program pada kasus ini digunakan pengulangan for, karena hanya membutuhkan pengulangan 3 kali saja. Artinya for itu kan pengulangan yang sudah diketahui pengulangannya itu sebanyak 3 kali. Dengan melakukan percobaan ini, penulis dapat menerapkan materi-materi dasar-dasar pemrograman dalam sistem ATM sederhana. Nah, mungkin
Sekian presentasi dari kami atas nama Deden Ramdhani, Hidam Wahyudi, dan Muhammad Alfi Hadrija. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.